Seorang CEO janda cantik dan kaya raya berpura-pura jatuh di kamar mandi hingga tampak lumpuh. Namun tak seorang pun staf mau menolongnya, karena jijik oleh bau pesing yang sengaja ia buat. Di saat semua menjauh, seorang office boy tampan yang sering diremehkan justru tulus membantunya bangun. Hari demi hari, OB itu merawatnya, memberi makan, mengganti pakaian, hingga menjadi sopir pribadinya. Ketulusan itu perlahan meluluhkan hati sang CEO. Ia jatuh cinta dan akhirnya mengajak OB itu menikah, membuat semua staf terperangah dan iri. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Karina adalah seorang wanita cantik berusia 32 tahun. Janda muda yang dikenal sebagai CEO sebuah perusahaan besar di Jakarta. Kehidupannya tampak sempurna di mata banyak orang. Ia kaya raya, memiliki perusahaan yang terus berkembang, serta rumah mewah di kawasan elit. Namun di balik semua itu, Karina menyimpan kekecewaan mendalam terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia sering merasa bahwa para staf, manajer, bahkan orang-orang yang mengaku sahabat, hanya menghormati dirinya karena status dan kekayaannya. Hatinya bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar peduli padaku, tanpa memandang harta dan jabatan? Suatu pagi, Karina merencanakan sesuatu yang tidak biasa. Ia ingin menguji ketulusan orang-orang di sekitarnya. Dengan sengaja, ia membasahi lantai kamar mandi pribadinya di kantor, lalu pura-pura terpleset dan jatuh. Tubuhnya dibiarkan tergeletak di lantai dingin dengan posisi seolah-olah ia lumpuh tak bisa bangun. Untuk membuat ujiannya lebih meyakinkan, Karina bahkan menebarkan sedikit cairan berbau pesing di sekitar tubuhnya. Ia tahu, orang yang jijik biasanya akan langsung menjauh. Tidak lama kemudian, suara teriakan kecil terdengar dari salah satu staf yang masuk ke kamar mandi. "Astaga, Bu Karina jatuh!" teriaknya. Dalam sekejap, kabar itu menyebar ke seluruh lantai kantor. Beberapa karyawan berdatangan, tapi bukan untuk menolong, melainkan hanya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi bingung. "Kenapa baunya begini?" bisik salah satu sekretaris sambil menutup hidung. "Ih, jijik sekali. Masa seorang CEO bisa begini?" celetuk yang lain dengan nada mengejek. "Aku nggak berani dekat. Bisa-bisa kena masalah kalau salah angkat." Tambah seorang staf pria dengan wajah pura-pura khawatir. Karina hanya bisa menatap mereka dengan mata penuh harap. Meski dalam hati ia sebenarnya sadar inilah reaksi yang ia duga. Tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya bergosip, menutup hidung. Bahkan ada yang sengaja mengambil ponsel untuk merekam secara diam-diam. Detik-detik terasa panjang. Karina tetap berbaring, menahan perasaan kecewa yang makin dalam. Ia berpikir, benarkah tidak ada seorang pun di ruangan ini yang berani menyentuhku, menolongku, meski aku sedang tergeletak tak berdaya? Apakah semua rasa hormat mereka hanya sebatas gaji yang kuberikan tiap bulan? Kakinya mulai kaku karena terlalu lama diam di lantai. Beberapa staf perempuan sempat melangkah maju, tapi kemudian mundur lagi setelah melihat noda basah di sekitar Karina. Mereka semakin menjauh, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang kotor. "Panggil saja cleaning service. Biar dia yang urus. OB kan memang kerjaannya begitu," ucap seorang staf pria dengan nada meremehkan. Kalimat itu menusuk hati Karina. Ia sadar, di mata banyak orang, dirinya bukanlah manusia biasa, melainkan simbol kekuasaan dan uang. Begitu simbol itu hilang, yang tersisa hanyalah pandangan jijik dan hina. Dalam hati, Karina mulai merasa pahit. Namun ia tetap bertahan, karena ujiannya belum selesai. Ia ingin melihat apakah benar-benar tidak ada satupun manusia yang punya hati tulus di kantornya. Dan di tengah tatapan sinis serta bisik-bisik karyawan, pintu kamar mandi kembali terbuka. Sesosok pria sederhana dengan seragam abu-abu beraksen oranye masuk. Dialah Andre, office boy muda yang selama ini sering diremehkan. Wajahnya tampak kebingungan, namun berbeda dengan yang lain. Ia langsung berlari mendekat tanpa memedulikan bau menyengat yang menusuk hidung. Karina menatap sekilas sosok itu. Dalam hati ia bergumam,
Apakah ini orang yang selama ini selalu kuabaikan? Saat Andre berlutut dan mencoba membantu mengangkat tubuhnya, Karina sadar, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Suasana kantor yang biasanya riuh oleh suara keyboard dan telepon mendadak hening ketika kabar jatuhnya Karina menyebar. Beberapa staf berdatangan ke depan kamar mandi eksekutif. Tempat Karina masih terbaring. Namun alih-alih menolong, mereka justru hanya berdiri menonton dengan wajah tak nyaman. Astaga, itu beneran Bu Karina? Bisik salah seorang staf marketing dengan mata terbelalak. Iya, tuh lihat. Tapi kok baunya begini sih? Jawab rekannya sambil menutup hidung dengan tisu. Beberapa sekretaris yang biasanya sibuk menyanjung Karina, kini malah bergosip pelan sambil memelototi tubuh bos mereka yang tak berdaya. Seorang CEO kok bisa sampai segitunya? Astaga, benar-benar memalukan. Ucap salah satu dengan nada mengejek. Makanya, jangan terlalu tinggi hati. Lihat sekarang, jatuh aja nggak ada yang mau nolong. Tambah yang lain sambil terkekeh pelan. Karina mendengar jelas ucapan-ucapan itu. Hatinya perih, tapi ia tetap berbaring, menahan diri agar sandiwara ini berjalan. Ia ingin melihat seberapa dalam rasa hormat karyawan-karyawannya sebenarnya. Namun semakin lama ia berbaring, semakin jelas bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar berani mendekat. Ada seorang staf pria yang awalnya melangkah maju. Namun begitu ia mencium bau pesing di sekitar lantai, ia langsung mundur lagi. Waduh, aku nggak bisa. Jijik banget, bisa-bisa baju gue bau kalau nyentuh. Katanya sambil mengibas-ngibaskan tangan seolah mengusir bau. Bahkan seorang manajer senior yang biasanya paling sopan pada Karina, hanya berdiri dengan wajah kaku. Lebih baik kita hubungi petugas kebersihan saja. Kalau sampai salah angkat, bisa berbahaya buat beliau. Ucapnya, mencoba mencari alasan untuk tidak menolong. Padahal jelas-jelas nadanya penuh keengganan. Di sudut ruangan, seorang staf muda diam-diam mengeluarkan ponsel. Bukannya memanggil bantuan, ia malah merekam kejadian itu. Buat arsip, siapa tahu bisa viral. Gumamnya pelan sambil tersenyum licik. Beberapa yang lain ikut mengintip layar ponsel itu, tertawa kecil tanpa memedulikan harga diri bos mereka. Karina merasakan dadanya sesak. Ia memang berniat menguji, tapi tidak pernah menyangka tatapan hina dari para stafnya akan sekejam itu. Mereka melihatnya bukan lagi sebagai sosok pemimpin yang berwibawa, melainkan sekadar tubuh lemah yang tergeletak di lantai kotor. Mata mereka penuh rasa jijik, bukan empati. Sudahlah, biarkan saja dulu. Toh kalau dia butuh bantuan, nanti ada yang manggil dokter. Ucap seorang staf perempuan dengan wajah malas. Iya, lagian Obe kan kerjaannya ngurus yang beginian. Suruh aja mereka. Sahut yang lain sambil menguap. Kalimat itu membuat Karina semakin perih. Ia sadar, di mata mereka, dirinya tak lebih dari simbol status. Saat simbol itu runtuh, yang tersisa hanya cemoohan. Ia menggertakkan gigi, menahan emosi agar tidak bangkit dan berteriak. Beberapa menit berlalu. Para staf masih menonton. Beberapa pergi sambil menggerutu. Tak satu pun yang mencoba menyentuh atau mengangkatnya. Tatapan mereka sama. Tatapan hina, tatapan jijik. Dan di tengah suasana penuh cemoohan itu, suara langkah pelan terdengar dari lorong. Sesosok pria sederhana dengan seragam abu-abu dan aksen oranye masuk membawa ember kecil. Dialah Andre, office boy yang sering diabaikan dan diremehkan. Bu Karina? Serunya kaget, lalu spontan berlari menghampiri. Tanpa peduli bau menyengat, Andre langsung berlutut di samping Karina. Sementara staf lain mundur dengan wajah jijik, Andre justru mendekat dengan tangan gemetar namun penuh ketulusan. Saat itulah tatapan hina para staf berubah. Namun bukan kepada Karina, melainkan pada Andre. Lihat tuh, Obe kampungan sok jadi pahlawan. Bisik seorang sekretaris sambil mencibir. Dasar norak, sok dekat sama bos. Tambah yang lain sambil menertawakan. Namun Andre tidak peduli. Baginya, yang penting adalah menolong. Ia menatap Karina dengan penuh simpati, lalu berkata pelan. Tenang Bu, saya bantu. Di balik tatapan hina para staf, benih kisah baru mulai tumbuh.
Di tengah kerumunan para staf yang hanya berani berkomentar tanpa berbuat apa-apa, pintu kamar mandi kembali terbuka. Seorang pria sederhana dengan seragam abu-abu beraksen oranye masuk sambil membawa kain pel dan ember kecil. Dialah Andre, office boy muda yang setiap hari bekerja dengan penuh kesabaran, meski sering menjadi bahan olokan. "Bu Karina?" serunya kaget melihat sosok sang CEO tergeletak di lantai. Tanpa pikir panjang, Andre menjatuhkan ember yang dibawanya dan berlari menghampiri. Suara jatuhnya ember membuat semua orang menoleh. Sebagian mengerutkan kening, sebagian lainnya berbisik-bisik. "Ngapain OB itu ikut-ikutan?" bisik seorang staf perempuan dengan nada meremehkan. "Biarin aja, memang kerjaan dia kan ngurusin yang kotor-kotor," tambah seorang pria sambil terkekeh. Andre tidak menggubris cibiran itu. Ia segera berlutut di samping Karina, menatap wajah pucat wanita itu dengan penuh khawatir. "Bu, ibu baik-baik saja? Tenang. Saya bantu," ucapnya tulus. Tangan Andre sempat ragu, takut salah bersikap, tapi rasa empatinya jauh lebih besar daripada keraguannya. Dengan hati-hati, ia meraih tubuh Karina, mengangkat bagian bahunya, lalu membantu menopang hingga wanita itu bisa duduk. Meski bau pesing menusuk hidungnya, Andre sama sekali tidak menunjukkan rasa jijik. Ia tetap tenang. Bahkan merogoh sapu tangan lusuh dari sakunya untuk mengelap peluh di kening Karina. Karina terdiam, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berkata, "Dialah orang pertama yang benar-benar mau menyentuhku," padahal yang lain hanya menatap jijik. Sebuah perasaan hangat mengalir di dadanya, meski ia berusaha menutupinya dengan wajah tetap lemah. Sementara itu, para staf menatap Andre dengan penuh cemooh. "Ya ampun, OB kampungan itu berani banget nyentuh Bu Karina," bisik salah satu sekretaris. "Bener-bener norak, sok jadi pahlawan," sahut yang lain dengan tawa mengejek. Namun ada juga beberapa yang mulai merasa tidak nyaman. Mereka sadar bahwa apa yang dilakukan Andre sebenarnya adalah hal yang seharusnya mereka lakukan sejak awal, menolong tanpa pamrih. Tapi ego dan gengsi membuat mereka diam, membiarkan rasa iri tumbuh. Andre kemudian memapah Karina keluar dari kamar mandi. Ia menuntun langkah sang CEO perlahan hingga mendudukannya di kursi besar di ruang kerjanya. "Bu, duduk di sini dulu, biar lebih nyaman," katanya lembut. Ia bahkan menuangkan segelas air putih dari dispenser dan menyerahkannya dengan kedua tangan. "Terima kasih," ucap Karina lirih. Itu adalah kata sederhana, tapi keluar dari bibir seorang CEO yang jarang sekali mengucapkan terima kasih kepada OB-nya. Andre hanya tersenyum kecil, tidak menyadari bahwa tindakannya baru saja menggoreskan sesuatu yang dalam di hati Karina. Para staf yang menyaksikan adegan itu hanya bisa berdiri di kejauhan, sebagian cemberut, sebagian lagi berbisik penuh iri. "Kalau OB itu jadi dekat sama Bu Karina, bisa-bisa kita semua tersingkir," ujar salah seorang dengan nada khawatir. Sementara Andre tetap sibuk memastikan Karina merasa nyaman, tanpa memikirkan tatapan orang lain. Dalam hatinya hanya ada satu hal, menolong orang yang sedang membutuhkan. Dan tanpa disadari, sejak hari itu, hubungan antara seorang CEO cantik kaya raya dan OB sederhana mulai memasuki babak baru yang akan mengubah kehidupan mereka berdua selamanya. Sejak insiden di kamar mandi itu, hubungan antara Karina dan Andre perlahan berubah. Jika sebelumnya Andre hanyalah bayangan di kantor, sekadar office boy yang tugasnya membersihkan ruangan, menyeduh kopi, atau mengangkat berkas, kini ia menjadi sosok yang setiap hari berada di sisi Karina. Setelah membantu Karina duduk di kursi kerja, Andre merasa tanggung jawabnya tidak berhenti sampai di situ. Ia melihat betapa rapuhnya wanita itu, tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Sejak hari itu, Andre memutuskan untuk lebih sering berada di dekat Karina, memastikan sang CEO selalu mendapat bantuan ketika diperlukan. Pagi hari, sebelum staf lain datang, Andre masuk lebih awal. Ia mengetuk pintu ruang kerja Karina dengan sopan, membawa handuk bersih dan air hangat. "Permisi Bu, saya bantu membersihkan," ucapnya pelan. Karina yang masih berpura-pura lumpuh hanya bisa mengangguk lemah. Dengan penuh hati-hati, Andre membantu mengelap tangan dan wajahnya. Ia bahkan mengganti pakaian Karina dengan seragam kerja yang sudah ia setrika rapi semalam.
Bagi Andre, merawat Karina bukanlah beban. Ia melakukan semuanya dengan sabar, seolah sedang merawat orang terdekatnya. Sesekali ia bercanda kecil untuk membuat suasana cair. Baju ini kayaknya lebih cocok, Bu. Ibu jadi kelihatan makin muda, katanya dengan senyum tulus. Karina hanya bisa menunduk, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikap Andre. Ucapan sederhana itu terasa jauh lebih berharga dibandingkan sanjungan palsu dari manajer dan stafnya. Saat jam makan siang, Andre kembali datang dengan nampan berisi makanan. Ia menyuapi Karina perlahan, memastikan wanita itu tidak kesulitan. Beberapa staf yang lewat hanya bisa menatap sinis. Ada yang berbisik, "Dasar OB, mentang-mentang dapat kesempatan dekat sama bos, sekarang sok jadi perawat." Yang lain menambahkan, "Kalau begini terus, bisa-bisa OB itu naik pangkat jadi suami bos, hahaha." Tawa mereka terdengar jelas, tapi Andre tidak menanggapi. Ia tetap fokus. Tangannya dengan sabar menyuapkan sendok demi sendok ke mulut Karina. Karina sebenarnya mendengar semua cemoohan itu. Dulu, mungkin ia akan marah dan langsung memecat karyawan yang berani bersikap tidak hormat. Namun kali ini, hatinya justru terenyuh. Ia melihat Andre tetap tenang, tidak goyah meski dihina. Ada ketulusan yang sulit ia temukan pada orang-orang di sekelilingnya selama ini. Setiap sore, saat pekerjaan selesai, Andre juga yang membantu Karina pulang. Ia memapah tubuhnya menuju mobil, membuka pintu dengan sopan, lalu duduk di kursi pengemudi untuk mengantarkan Karina pulang ke rumah mewahnya. Dari seorang OB, Andre kini merangkap sebagai sopir pribadi. Anehnya, Karina tidak merasa keberatan. Justru ia merasa aman ketika Andre yang menyetir. Hari-hari berlalu, dan perhatian Andre semakin membuat Karina luluh. Ia merasa ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tangan Andre yang kasar karena terbiasa bekerja keras justru terasa hangat dan penuh perlindungan. Senyumnya yang sederhana membuat Karina merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai wanita kaya raya. Namun di balik semua itu, bisik-bisik iri semakin membesar di kantor. Para staf mulai gelisah melihat kedekatan sang CEO dengan OB sederhana. Mereka tidak tahu bahwa di balik setiap bantuan kecil yang Andre berikan, tumbuh benih cinta yang diam-diam mulai mengisi hati Karina. Dan tanpa disadari, kisah mereka perlahan bergerak menuju arah yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Hari-hari Karina semakin berubah sejak Andre mulai mendampinginya. Tidak hanya merawat dan menyuapi, Andre kini juga dipercaya untuk menjadi sopir pribadinya. Awalnya, keputusan ini membuat banyak staf terkejut. Bagaimana mungkin seorang OB sederhana yang biasanya hanya terlihat mengepel lantai atau mengangkat berkas, kini duduk di balik kemudi mobil mewah CEO? Namun bagi Karina, justru disitulah ia merasa nyaman. Andre menyetir dengan tenang, penuh kehati-hatian, dan selalu memperhatikan keselamatan. Ia membuka pintu mobil untuk Karina, menyiapkan kursi agar nyaman, bahkan memastikan suhu AC tidak terlalu dingin. Semua itu dilakukan tanpa diminta, tanpa pamrih. Setiap pagi, Andre menjemput Karina di rumah mewahnya. Dengan pakaian sederhana, ia menunduk sopan ketika Karina keluar dari pintu rumah. "Selamat pagi, Bu. Semoga hari ini menyenangkan," ucapnya sambil tersenyum. Karina hanya bisa membalas dengan anggukan kecil, tapi hatinya bergetar. Senyum itu terasa berbeda, tulus, tanpa ada maksud tersembunyi. Di perjalanan menuju kantor, suasana di dalam mobil terasa tenang. Tidak ada percakapan berlebihan, hanya sesekali Andre bertanya, "Ibu mau dengar musik? Atau, haruskah saya ambil jalan tol agar lebih cepat?" Karina merasa dihormati, bukan karena ia bos besar, melainkan karena Andre benar-benar memperhatikannya sebagai seorang wanita. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, Andre menepikan mobil untuk memastikan wiper berfungsi. Ia keluar, basah kuyup, lalu kembali masuk dengan senyum. "Maaf Bu, saya pastikan kaca mobil bersih biar Ibu bisa tetap nyaman melihat jalan." Karina hanya terdiam, matanya menatap sosok sederhana itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada satupun manajer atau stafnya yang pernah memperlakukannya sebaik itu, bahkan ketika ia sehat dan berkuasa.
Namun di kantor, kedekatan ini memunculkan bisik-bisik tajam. Para staf memandang sinis setiap kali Karina turun dari mobil yang dikemudikan Andre. Gila, OB itu sekarang jadi sopir pribadi bos. Celetuk salah satu staf. Bentar lagi pasti jadi lebih dari sopir. Hahaha. Tambah yang lain dengan tawa mengejek. Cibiran itu tidak luput dari telinga Karina. Awalnya ia ingin marah, tapi setiap kali melihat Andre tetap tenang menghadapi hinaan, ia belajar untuk mengabaikan. Andre tidak pernah sekalipun melawan atau membalas. Ia hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Dan sikap itu, entah kenapa, membuat Karina semakin kagum. Malam hari, saat perjalanan pulang, Karina pernah mencoba berbicara lebih dalam. Andre, kenapa kamu mau melakukan semua ini? Padahal aku tahu, aku sering mengabaikanmu dulu. Andre melirik sekilas lewat kaca spion, lalu tersenyum kecil. Karena saya percaya, Bu, setiap manusia pasti butuh pertolongan. Dan saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Jawaban itu sederhana, tapi menusuk hati Karina. Ia menatap jendela mobil yang dipenuhi titik-titik hujan, merasakan dadanya hangat oleh sesuatu yang sudah lama hilang, perhatian yang tulus. Hari demi hari, perjalanan mereka menjadi momen yang Karina tunggu. Ia merasa dihargai bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai seorang manusia biasa yang punya hati dan luka. Senyum Andre setiap kali membuka pintu mobil seolah mengobati kesepian panjang yang selama ini ia sembunyikan. Dan dari balik setir mobil mewah itu, tanpa disadari, benih cinta perlahan mulai tumbuh di antara dua dunia yang berbeda, seorang janda kaya raya dan seorang OB sederhana. Hari itu suasana kantor terasa berbeda. Bisik-bisik mengenai kedekatan Karina dengan Andre semakin ramai. Para staf yang dulu hanya berani membicarakan di belakang, kini mulai berani melontarkan kata-kata langsung, bahkan di depan Karina. Mereka tidak suka melihat seorang OB sederhana mendampingi CEO setiap hari, apalagi duduk di kursi sopir mobil mewah yang biasa dipakai atasan mereka. Saat jam istirahat, sekelompok staf sengaja menghampiri ruang kerja Karina. Andre yang baru saja selesai membawa teh hangat masuk lebih dulu, dan disitulah salah seorang staf pria berkomentar dengan suara keras, seakan sengaja agar Karina mendengar. Bu Karina, saya cuma mau mengingatkan, ucapnya dengan senyum tipis. Hati-hati terlalu dekat dengan OB. OB miskin itu kan cuma numpang hidup. Jangan sampai ibu nanti tertipu. Beberapa staf lain terkekeh pelan. Betul, Bu. Zaman sekarang orang bisa saja pura-pura baik demi cari keuntungan. Tambah sekretaris lain dengan nada menusuk. Andre hanya terdiam. Tangannya masih memegang cangkir teh. Tatapan sinis itu diarahkan kepadanya. Tapi ia tidak sedikit pun menunjukkan emosi. Wajahnya tetap tenang. Bahkan tersenyum kecil sambil menunduk. Permisi, Bu. Ini tehnya. Ucap Andre pelan sambil meletakkan cangkir di meja Karina. Karina yang menyaksikan semuanya hanya bisa menghela napas. Ia tahu ucapan itu sengaja dilontarkan untuk merendahkan Andre. Namun reaksi pria itu membuat hatinya bergetar. Tidak ada amarah. Tidak ada balasan kata-kata. Andre memilih diam, menerima hinaan itu tanpa mengeluh, dan kembali sibuk dengan pekerjaannya. Setelah para staf keluar, Karina menatap Andre dengan rasa iba bercampur kagum. Andre, kamu tidak marah mendengar semua itu? Tanyanya. Andre menoleh sebentar, lalu tersenyum. Buat apa marah, Bu? Kalau saya marah, saya sama saja seperti mereka. Biarkan saja. Yang penting saya tahu niat saya tulus membantu ibu. Kalimat itu menghantam hati Karina seperti petir. Ia menatap Andre lama, berusaha menahan emosi. Selama ini, Karina sering melihat orang berebut jabatan, membela diri, bahkan saling menjatuhkan demi terlihat benar. Tapi Andre, ia berbeda. Ia memilih jalan sabar. Hari-hari berikutnya, hinaan itu tidak berhenti. Saat Andre membantu Karina berjalan ke mobil, beberapa staf berbisik. Tuh lihat, oh besok jadi bodyguard. Ada pula yang sengaja tertawa keras, seolah menertawakan pemandangan itu. Namun Andre tetap konsisten. Ia membuka pintu mobil, menunduk sopan,
lalu berkata, "Silakan, Bu." Senyumnya tidak pernah hilang, seolah ia sama sekali tidak mendengar ejekan itu. Karina yang duduk di kursi penumpang hanya bisa menggenggam tangannya erat di pangkuan, berusaha menahan perasaan campur aduk, antara marah pada stafnya sendiri, sekaligus kagum pada ketenangan Andre. Malam harinya, Karina akhirnya berkata dengan suara lirih saat mobil melaju di jalanan yang sepi. "Andre, kamu tahu, banyak orang menghinamu. Tapi entah kenapa, aku justru semakin percaya padamu." Andre tersenyum sambil menatap jalan. "Terima kasih, Bu. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya hati. Selama hati saya benar, hinaan orang tidak akan mengurangi siapa saya sebenarnya." Air mata Karina menetes tanpa ia sadari. Ia menoleh ke arah jendela, menyembunyikan perasaan yang kini semakin sulit ia tahan. Hati seorang CEO kaya raya yang dulu keras, perlahan semakin luluh oleh kesabaran seorang OB sederhana. Malam itu kota Jakarta diguyur hujan deras. Jalanan tampak basah berkilauan oleh cahaya lampu jalan yang memantul di permukaan aspal. Andre menyetir dengan tenang, kedua tangannya mantap di setir. Sesekali mengurangi kecepatan ketika genangan air menghadang. Di kursi penumpang, Karina terdiam. Matanya menerawang menatap rintik hujan yang mengalir di kaca jendela. Hatinya bergolak. Selama berminggu-minggu ia menahan diri, berpura-pura lemah, berpura-pura lumpuh. Semua demi sebuah ujian. Ujian untuk mengetahui siapa yang benar-benar peduli padanya sebagai manusia, bukan karena jabatan atau kekayaannya. Namun semakin lama, kebohongan itu terasa semakin berat, terutama setiap kali melihat Andre dengan sabar merawatnya. Hatinya semakin tersiksa. Sampai kapan aku harus berpura-pura? Apakah aku tidak keterlaluan membiarkan Andre melakukan semuanya dengan tulus? Padahal aku sebenarnya bisa berdiri sendiri? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Akhirnya, saat mobil melintasi jalanan sepi yang hanya ditemani suara hujan, Karina memberanikan diri. Dengan suara pelan tapi bergetar, ia berkata, "Andre." Andre menoleh sekilas lewat kaca spion, lalu menjawab, "Iya, Bu, ada apa?" Karina menggenggam tangannya sendiri, lalu menarik napas panjang. "Tahukah kamu, aku sebenarnya tidak lumpuh." Andre terkejut. Mobil sempat melambat karena ia refleks menginjak rem sedikit lebih keras. "Apa, Bu? Tidak lumpuh?" Karina menunduk, menahan rasa bersalah. "Ya, semua yang kamu lihat selama ini, aku sengaja berpura-pura. Aku hanya ingin tahu, siapa yang benar-benar tulus padaku ketika aku tidak berdaya. Dan ternyata, hanya kamu, Andre." Hening sesaat memenuhi kabin mobil. Hanya suara hujan yang terdengar, jatuh membentuk irama yang menegangkan. Andre menatap Karina sejenak lewat kaca spion, lalu kembali fokus ke jalan. "Jadi, semua ini hanya ujian, Bu?" tanyanya dengan nada datar. Karina mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Andre. Mungkin ini egois. Tapi aku terlalu lama hidup dikelilingi orang yang hanya peduli pada harta dan posisiku. Aku ingin tahu, apakah masih ada manusia yang benar-benar peduli padaku?" Dan jawabannya adalah kamu. Andre terdiam cukup lama. Karina menunduk, takut mendengar kata-kata penuh amarah. Namun yang keluar dari mulut Andre justru kalimat lembut yang membuat air matanya jatuh. "Saya menolong ibu bukan karena apapun," ucap Andre tenang. "Saya menolong karena saya melihat seseorang yang butuh bantuan. Bagi saya, manusia harus saling menolong, tidak peduli siapa dia, kaya atau miskin, bos atau OB. Itu saja." Karina terisak. Kata-kata sederhana itu menusuk lebih dalam daripada ribuan janji manis yang pernah ia dengar dari orang-orang di sekelilingnya. Ia menoleh, menatap wajah Andre yang basah terkena pantulan cahaya lampu jalan. "Tulus, itu yang Karina lihat." "Terima kasih, Andre," ucapnya dengan suara bergetar. "Kamu sudah membuatku percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini." Andre hanya tersenyum kecil, lalu kembali memusatkan perhatian ke jalan. Dalam hatinya, ia lega karena kebenaran akhirnya terungkap.
Namun ia juga sadar, sejak malam itu, hubungan antara dirinya dan Karina tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang telah berubah. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar hubungan antara bos dan OB. Dan di dalam hati Karina, benih cinta yang tadinya samar kini tumbuh semakin kuat, mengikat dirinya pada sosok sederhana yang tak pernah ia duga, seorang OB bernama Andre. Sejak malam pengakuan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Karina. Ia merasa beban yang selama ini ia pikul, kebohongan yang membuatnya gelisah, kini sirna setelah ia jujur pada Andre. Anehnya, bukannya marah atau kecewa, Andre justru menerima kenyataan dengan hati lapang. Dan justru itulah yang membuat Karina semakin kagum. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Andre masih tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Membuatkan teh, membersihkan ruangan, menyiapkan mobil. Namun di setiap gerakan kecilnya, Karina kini merasakan kehangatan yang berbeda. Ia menatap Andre bukan lagi sebagai OB yang sederhana, melainkan sebagai seorang pria yang memiliki hati besar, ketulusan tanpa batas, dan keberanian untuk tetap sabar meski sering dihina. Suatu pagi, Karina sengaja memperhatikan Andre dari balik pintu ruang kerjanya. Andre sedang mengepel lantai dengan serius. Keringat menetes di dahinya. Ia tampak berusaha keras agar ruangan tetap bersih. Meski banyak staf yang dengan seenaknya membuat berantakan. Karina tersenyum kecil. Pria ini mungkin tidak punya jas mahal. Tapi ia punya hati yang lebih berharga dari berlian. Andre pun mulai merasakan hal yang sama. Setiap kali Karina menatapnya lebih lama, dadanya berdebar. Ia sering memalingkan wajah. Takut perasaan itu terlihat. Dalam hati, ia berbisik, tidak pantas. Dia CEO, aku hanya OB. Mana mungkin seorang wanita seperti dia bisa benar-benar menyukaiku. Namun meski begitu, ia tidak bisa memungkiri bahwa setiap senyum Karina membuat hidupnya lebih berwarna. Momen sederhana pun terasa istimewa. Saat makan siang, Karina kadang meminta Andre duduk menemaninya, meski hanya untuk mendengarkan cerita singkat. Andre awalnya kikuk, tapi Karina menenangkannya. Anggap saja aku bukan bosmu. Aku hanya seorang wanita yang ingin ditemani. Kalimat itu membuat pipi Andre memerah. Di lain waktu, ketika hujan turun deras dan listrik di kantor sempat padam, Andre yang sigap menyalakan lampu darurat. Karina menatapnya dengan rasa aman. Andre, kamu selalu tahu apa yang harus dilakukan, ucapnya lirih. Andre hanya menunduk, tapi di dalam hatinya ada rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Namun di balik semua kehangatan itu, ada tembok besar yang berdiri di antara mereka. Status sosial. Andre sering merenung sendirian di kosannya yang sempit. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah aku layak berdampingan dengan wanita seperti Karina? Atau aku hanya akan jadi bahan tertawaan semua orang? Keraguan itu menghantuinya. Membuatnya menjaga jarak meski hatinya mulai jatuh. Karina pun merasakan dilema yang sama. Ia tahu perasaan itu tumbuh, tapi ia juga sadar akan gunjingan orang-orang. Namun setiap kali ia ingat bagaimana Andre menolongnya saat semua orang menjauh, hatinya kembali mantap. Baginya, ketulusan jauh lebih berharga daripada status. Benih cinta itu kini telah tumbuh. Meski keduanya masih terikat keraguan, mereka tahu ada sesuatu yang berbeda di antara mereka, sesuatu yang tak bisa lagi disangkal. Dan cepat atau lambat, perasaan itu akan mencari jalannya sendiri. Hari itu suasana kantor terasa berbeda dari biasanya. Para staf mendapat panggilan mendadak untuk berkumpul di ruang rapat utama. Bisikan-bisikan penuh rasa ingin tahu terdengar di setiap sudut ruangan. Ada apa ya? Kenapa tiba-tiba semua dipanggil? Tanya salah seorang sekretaris. Mungkin soal proyek baru. Jawab yang lain. Namun tak sedikit yang berbisik sinis. Atau jangan-jangan soal OB itu lagi. Andre ikut berdiri di belakang, memegang map berisi dokumen yang tadi ia rapikan. Ia tidak tahu mengapa Karina mengumpulkan semua staf. Tapi hatinya merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Karina masuk dengan langkah anggun, mengenakan blazer putih yang membuatnya tampak tegas namun elegan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada Andre yang berdiri di sudut.
Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berdiri di depan podium. "Terima kasih sudah hadir dengan cepat," ucap Karina. Suaranya terdengar jelas. Namun ada getaran halus yang hanya Andre bisa rasakan. "Hari ini, aku tidak akan membahas laporan keuangan atau proyek perusahaan. Aku ingin membicarakan sesuatu yang lebih penting, tentang nilai kemanusiaan." Ruangan mendadak hening. Semua orang saling pandang, bingung dengan arah pembicaraan bos mereka. Karina melanjutkan. "Beberapa waktu lalu, kalian tahu aku jatuh di kamar mandi. Saat itu, banyak di antara kalian yang hanya berdiri, menatap, bahkan ada yang menertawakan. Tidak seorang pun yang mau menolong, kecuali satu orang." Ia berhenti sejenak, menatap Andre dengan lembut. "Orang yang kalian hina selama ini, justru yang paling tulus merawatku. Bukan hanya sekali, tapi setiap hari. Ia membantu membersihkan tubuhku, mengganti pakaianku, menyuapiku dengan sabar, bahkan mengantarku pulang dengan penuh hormat. Saat semua orang menjauh karena jijik, dia mendekat tanpa ragu. Aku berutang budi padanya. Tidak hanya itu, aku juga berutang hatiku padanya." Kalimat terakhir itu membuat semua staf terperangah. Beberapa menutup mulutnya, beberapa saling berbisik panik. "Apa maksudnya Bu Karina?" bisik salah seorang staf. Andre tertegun, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak pernah menyangka Karina akan seberani itu mengucapkan perasaannya di depan semua orang. Wajahnya memerah, tangannya gemetar. Karina melangkah turun dari podium, mendekati Andre yang masih berdiri di belakang. Suasana ruangan semakin hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Karina berdiri di hadapan Andre, lalu berkata dengan lantang, "Andre, kamu bukan hanya OB di mataku. Kamu adalah pria berhati mulia yang membuatku sadar arti ketulusan. Dan aku ingin semua orang tahu, aku menghargaimu, lebih dari siapapun di ruangan ini." Beberapa staf langsung berdesis. Ada yang tidak percaya, ada yang iri, bahkan ada yang menatap Andre dengan sinis. Namun tidak ada satupun yang berani menyela. Andre menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berbisik, "Bu, kenapa ibu lakukan ini di depan semua orang?" Karina menatapnya penuh keyakinan. "Karena aku tidak mau lagi menyembunyikan perasaanku. Aku lebih takut kehilangan orang tulus sepertimu, daripada kehilangan muka di depan mereka." Ruangan tetap sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang berdenting pelan. Semua orang terdiam, menyadari bahwa CEO mereka baru saja mengambil keputusan berani yang akan mengubah segalanya. Suasana ruang rapat yang biasanya dipenuhi suara presentasi dan diskusi mendadak berubah menjadi panggung drama yang tak seorang pun pernah bayangkan. Semua mata tertuju pada Karina yang kini berdiri tepat di depan Andre, menggenggam tangannya erat. Hening. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Bahkan napas para staf terasa tertahan. Mereka menatap bos cantik mereka dengan wajah tercampur kaget, iri, dan tidak percaya. Dengan mata yang berkilat penuh keyakinan, Karina berkata lantang, "Andre, di hadapan semua orang di ruangan ini, aku ingin bertanya padamu. Maukah kamu menikah denganku?" Kalimat itu seakan petir yang menyambar ruangan. Beberapa staf perempuan spontan menutup mulut mereka, menahan teriakan kaget. Beberapa pria saling menatap, tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. "Apa? CEO melamar OB?" bisik salah seorang staf dengan suara gemetar. Andre terpaku. Kata-kata itu bergema di telinganya, membuat dadanya bergetar hebat. Matanya memanas, air mata mulai menggenang. Ia menatap Karina. Wanita yang selama ini hanya bisa ia pandang dari jauh, kini berdiri di depannya dengan hati terbuka. "Ibu," suara Andre bergetar, nyaris tak terdengar. Ia menunduk, menahan isak yang ingin pecah. Lalu dengan suara penuh haru, ia berkata, Saya tidak pernah bermimpi hal ini akan terjadi. Tapi jika ibu sungguh-sungguh." Karina menggenggam tangannya lebih erat. Tatapannya penuh ketulusan. "Aku serius, Andre. Aku tidak peduli pada apa kata orang. Aku hanya peduli pada hatiku. Dan hatiku memilihmu." Air mata akhirnya jatuh dari mata Andre.
Ia mengangguk sambil menatap Karina. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Saya akan menjaga ibu, bukan sebagai bos, tapi sebagai istri yang saya cintai. Ruangan mendadak riuh. Ada yang bertepuk tangan, meski dengan canggung. Ada juga yang berbisik penuh iri. Gila, OB itu benar-benar akan jadi suami bos, kata seorang staf dengan nada sinis. Beruntung banget, atau mungkin bosnya sudah gila, tambah yang lain. Namun semua komentar itu tidak berarti apa-apa bagi Karina maupun Andre. Dunia seolah menyempit hanya untuk mereka berdua. Karina tersenyum, air mata menetes di pipinya. Lalu ia memeluk Andre di depan semua orang. Detik itu, semua gengsi, status, dan jarak di antara mereka runtuh. Yang tersisa hanyalah cinta yang tulus. Andre, si OB sederhana yang sering dihina, kini menjadi pria yang dipilih oleh seorang CEO cantik dan kaya raya. Para staf yang menyaksikan hanya bisa terpaku. Sebagian menunduk malu, menyadari bahwa orang yang dulu mereka hina kini berdiri di tempat terhormat. Sebagian lain diliputi rasa iri yang membakar, namun tak mampu berkata apa-apa. Karina lalu menoleh ke arah semua staf. Mulai hari ini, kalian harus belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Karena ketulusan tidak pernah diukur dari jabatan, melainkan dari hati. Andre menatap Karina, lalu berbisik pelan di telinganya. Terima kasih, Bu. Maksud saya, Karina. Mulai hari ini, saya berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Karina tersenyum haru. Dan mulai hari ini, kamu bukan lagi OB. Kamu adalah bagian dari hidupku. Ruang rapat yang tadinya hening kini berubah menjadi saksi lahirnya sebuah kisah cinta luar biasa. Cinta yang lahir dari ujian, hinaan, dan kesabaran, namun berakhir dalam keberanian untuk melawan semua pandangan dunia. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sebuah gedung megah di pusat kota Jakarta dipenuhi tamu undangan yang datang dari berbagai kalangan. Pengusaha ternama, rekan bisnis, sahabat lama, hingga karyawan perusahaan. Karina, sang CEO cantik yang selama ini dikenal tegas dan berwibawa, berdiri anggun mengenakan gaun pengantin putih berkilauan. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Senyum yang tulus terpancar dari bibirnya. Di sampingnya berdiri Andre, pria sederhana yang dulu hanya dikenal sebagai office boy. Mengenakan jas hitam yang disewakan khusus untuk hari itu, Andre tampak gagah. Tatapannya penuh haru saat melihat Karina. Wanita yang dulu hanya ia pandang dari jauh, kini menggenggam tangannya dengan penuh cinta. Para tamu berbisik-bisik. Sebagian masih tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu benar-benar Andre? OB yang dulu sering kita lihat mengepel lantai. Bisik salah seorang staf dengan wajah pucat. Iya, sekarang dia jadi suami Bu Karina. Dunia memang aneh. Jawab yang lain dengan nada getir. Namun tak sedikit pula yang menunduk malu. Teringat bagaimana dulu mereka sering meremehkan Andre. Di hadapan mereka, kini berdiri bukti nyata bahwa ketulusan jauh lebih berharga daripada jabatan dan status sosial. Acara berlangsung hikmat. Janji suci diucapkan dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Aku berjanji akan menjagamu, bukan sebagai bos, tapi sebagai wanita yang aku cintai seumur hidupku, kata Andre dengan mata berkaca-kaca. Karina membalas, dan aku berjanji akan mencintaimu apa adanya, karena ketulusanmu telah menyembuhkan luka di hatiku. Saat mereka mengucapkan janji itu, suasana haru menyelimuti ruangan. Beberapa tamu menitikan air mata, tergerak melihat kisah cinta yang lahir dari kesederhanaan. Setelah acara resmi, pesta pernikahan digelar dengan meriah.